Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau kenalan sama unit-unit dari Brake Goga. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mau terjun ke dunia Brake Goga, masih bingung unit-unitnya apa aja, di sini udah ada hampir semuanya. Hampir semua unitnya ada di meja ini sekarang. Jadi sebelum mulai perkenalan sama unitnya, kita perkenalan dulu sama merek yang menyediakan. Jadi merek yang menyediakan itu ada dua. Yang awal itu ada Bandai, unitnya Bandai. Terus yang kedua itu ada namanya Sanbao. Unitnya namanya Thunder mesin nyebutnya. Kalau Bandai nyebutnya Brake Goga, kalau yang Sanbao itu nyebutnya Thunder mesin. Yang Thunder mesin itu nggak bisa dibilang KW karena dari bahan, dari kualitas, dan dari apa ya namanya ya, rasionya itu semuanya plek apa sih? Semuanya sama kayak yang punya Bandai. Jadi kalau misal nemu yang TM, yang Thunder mesin, itu bukan KW. Jadi misal yang Bandai lebih mahal, beli yang Thunder mesin aja, ya nggak apa-apa. Kalian bisa switch unitnya, bisa switch apa namanya, sasis dan weaponnya itu Bandai dan TM itu bisa tuker-tukeran, sama aja pokoknya. Jadi yang pertama kita bakal bagi tire-nya jadi dua. Jadi dua berdasarkan beratnya, tire yang ringan sama tire yang berat. Di tire yang ringan itu ada, kita berdasarkan ini aja ya, front weaponnya. Jadi kan ini bisa ditukar-tukar, ini udah ngacak banget badannya, udah ngacak banget. Jadi mulai dari front weaponnya ya. Jadi ada yang modelnya seperti ini. Ini kalau Bandai nyebutnya Cyclone Hawk, kalau yang Thunder mesin dia nyebutnya Blaze Hawk. Dia model senjatanya kayak cakar gitu. Ada satu rotari dan 3 cakar. Seperti ini. Lalu yang kedua ada namanya Tornado Fang. Tornado Fang ini dia front weaponnya, tipenya adalah yang depan adalah buat nyungkil, tapi dia nggak gerak. Jadi dia kayak buat nyelipin di bawah lawannya gitu. Terus yang buat ngejatuhin lawannya, dia punya 2 cakar di kanan dan kiri. Masing-masing cakar dia masing-masing rotari dia ada 3 cakar. Tapi di dalamnya ini jadi satu gear. Jadi nanti ada beberapa senjata yang misal kayak weaponnya 2 kayak gini. Itu ketika yang satu jam, itu dia yang berhenti cuma satu, yang satu masih muter. Tapi buat yang tipe kayak gini, dia karena satu gear, ketika yang satu ngejam, dua-duanya mati. Dua-duanya senjatanya mati. Tornado Fang. Terus yang ketiga ada namanya Slash Panzer. Slash Panzer itu dia senjatanya pakai tipe pengungkit. Senjatanya dia bakal ngungkit. Jadi dia bakal turun gini, ngangkut, nyelip ke bawah unit lawan. Terus dia ada pairnya yang dia bikin lawan kebalik, semacam kayak gitu. Namanya Slash Panzer. Terus kemudian ada namanya Brave Horn. Brave Horn ini tipe senjatanya mirip kayak tadi, mirip kayak yang Slash Panzer. Dia tipe pengungkit. Jadi dia bakal ke bawah, nyelip gitu, naik ke atas, gulingin lawannya. Tapi kalau tadi kan bentuknya mirip sekop, kalau ini bentuknya mirip kayak forklift. Oke, itu tire yang pertama, tire yang ringan, yang senjatanya lumayan kecil, jadi dia bodinya secara keseluruhan beratnya lumayan ringan. Sekarang yang tire kedua itu buat yang lebih berat. Yang pertama kita punya, kalau di Bandai ini namanya Drain Fang. Kalau di Thunder mesin ini nyebutnya Smash Tax. Cuman lebih terkenal sama Drain Fang-nya. Drain Fang itu dia pakai mirip kayak taring, sistem rotari. Kalau yang
tipe Hawk tadi sama yang Tornado Fang ini kan dia satu rotari ada 2 cakar, ada 3 cakar. Kalau yang Drain Fang ini dia ada 2 cakar masing-masing. Ini tipe rotari yang kepisah. Jadi misal ada salah satu yang jam, dia rotari yang satunya tidak ikutan berhenti. Drain Fang. Salah satu ciri kalau senjatanya berat itu adalah di bawahnya itu dia ada rodanya. Kelihatan nggak? Ini ada kayak roda tambahan buat mengakomodasi beratnya senjata depannya itu. Tapi nggak semua juga sih. Oke, Drain Fang. Kemudian ada Strike Biden. Strike Biden ini aku selalu nganggapnya adalah versi lebih tingginya dari Tornado Fang. Jadi dia mirip, depannya ada yang buat nyungkil, dia nggak gerak, dia cuman kayak buat nyelipin ke bawah gitu aja. Terus ada 2 claw di kanan dan kirinya, mirip kayak Tornado Fang. Gitu, tapi jaraknya lebih gede. Jarak antar claw-nya lebih gede. Jadi kalau misal buat nyungkil musuh, secara teori ini lebih efektif. Kemudian ada namanya Leaf Hopper. Leaf Hopper ini dia versi pengembangan dari Slash Spencer. Bentuknya mirip, bentuk senjatanya mirip, jadi tipe cungkil gitu. Tipe cungkil yang dia modelnya mungkin mirip Trisula kali ya kalau yang Leaf Hopper ini. Kalau yang Slash Spencer ini kan dia modelnya kayak scope kan. Jadi dia ke bawah terus naik ke atas. Perbedaan yang paling utama adalah durasi cungkilnya buat yang Leaf Hopper ini lebih cepat daripada Slash Spencer. Anggaplah Slash Spencer itu buat turun ke bawah sambil nyungkil itu butuh sekitar 3 detik gitu ya. Nah, Leaf Hopper dia 2 detik sekali dia udah bisa nyungkil. Kemudian ada ini kalau di Thunder mesin namanya Thunder X. Kalau di Bandai namanya Rolling Tyrant. Senjatanya rotari tapi beda sama yang lain yang tipenya claw gitu. Rotarinya ini adalah bentuknya mirip kayak telinga, dia muter gini. Dia muter gitu, terus ketika naik dia ngangkat unit yang depannya. Ini nggak ada baterainya sih, jadi nggak bisa dinyalain. Terus kemudian ada Dual Hawk. Ini kalau di animnya, yang anim Thunder mesin itu, dia adalah evolusi dari ini. Makanya senjatanya mirip. Tapi dia ada 2. Nah, kalau yang Dual Hawk ini, dia kalau dari tadi kan senjatanya kanan, misal ada dua senjata yang tipe rotari atau tipe apapun, itu biasanya simetris kanan kirinya. Nah, Dual Hawk ini dia agak berbeda. Dia panjang claw-nya berbeda, bahkan setiap rotari claw-nya panjangnya beda. Bisa kelihatan nggak? Nah, ini yang ini lebih panjang daripada yang 2 lainnya. Dual Hawk. Terus habis itu ada ini, kalau di Bandai namanya Wild Boring. Kalau di Thunder mesin dia namanya Spiral Mangler. Unit ini mirip kayak apa sih yang buat bikin tunnel gitu. Jadi dia bakal muter ininya. Iya kan, nggak putarnya. Pokoknya dia bakal muter gitu, terus nyerok lawan, terus habis itu di lawannya ada kejepit di sini, terus dia dibalikin gitu. Sistemnya rotari depan, mirip kayak yang model Cyclone Hawk, cuman dia lebih gede.
Dan buat arena yang model kayak gini, ini tinggi arenanya mungkin sekitar 5 cm kali ya. Tingginya sekitar 5 cm. Ini lebih tinggi dari arenanya dan sering bikin dia nyantol di arenanya. Nah, habis itu ini adalah buat saat ini ketika video ini dibuat, ini adalah unit paling mahal di pasaran. Namanya adalah Mighty Bar. Mighty Bar ini dia pakai sistem rotari, tapi alih-alih ke samping. Dari tadi kan sistem rotarinya itu pasti ke samping gitu terus kan. Ini rotarinya ke atas, bakal ngangkat lawan buat ke atas gitu. Mighty Bar, keren ya. Oke, kayak gitu, itu kita udah kenalan sama semua unitnya. Sekarang kenalan sama part opsinya. Part opsinya itu kalau misal di Bregoga itu biasanya hubungannya sama roda. Jadi ada roda bawaan yang itu bisa dicopot dan diganti. Misal kayak ini, roda kuning ini. Roda kuning ini adalah bawaan slash fencer, bukan bawaannya biden. Dia bisa dipasang di sini. Wheelnya ini jadi buat wheelnya itu dibagi jadi bagian wheel ya, dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama adalah pelindung wheel. Yang ini modelnya berbeda tiap unitnya. Roda utama ini sama namanya weapon wheel. Weapon wheel itu adalah senjata tambahan yang dipasang di roda. Fungsinya buat jadi yang nyerang nggak cuma depan tapi rodanya juga bisa nyerang. Opsi dari satu sasis ini, satu unit. Nah satu sasis ini udah kepasang rodanya, anggap aja rodanya nggak ada ya. Jadi satu sasis ini dia terdiri dari gearbox. Yang bawah ini isinya gearbox, dinamo dan gear. Terus yang atas ini baterai box. Jadi satu nempel dia. Misal kalian punya satu sasis ini, kalian cuman tinggal tinggal beli weapon depan, cover sama wheelnya. Kalian bisa gonta-ganti sesuka kalian. Jadi anggaplah mesinnya cuman punya satu. Kalian nggak perlu beli mesin lagi, tinggal beli weaponnya aja gitu, nggak masalah. In case itu adalah pilihan yang lebih murah. Nah, sebelum lebih jauh bahas ke weapon, mumpung udah masuk ke sasis, aku mau cerita dulu bahwa di dalam gearboxnya ini dia sistemnya lumayan ribet. Jadi yang paling beda dari mungkin kalau pernah ada yang kenal sama Tamiya mungkin atau Crash Gear gitu, dia yang kalau misal mau ganti dinamo gitu ya udah asal ganti dinamo gitu aja. Tapi buat Bregoga dia sistemnya agak susah buat ganti dinamo. Jadi ini Bandai ngeluarin versi high speed motor, sasis dengan dinamo yang lebih cepat, yang lebih sangar gitu. Dia biasanya yang paling gampang adalah lihatnya adalah sasisnya warnanya merah. Oke, yang selanjutnya kita lanjut ke yang masalah roda ya. Jadi roda itu ada sekitar, kalau misal aku salah dibenerin di kolom komentar boleh, buat yang lebih tahu. Jadi setauku optional wheel itu ada 4. Yang pertama ada yang mode spin, ini yang di pasaran paling mahal harganya. Ketara adalah dia ada karetnya. Jadi ada sepasang roda yang dia di tengahnya ada karetnya. Karena dia ada karetnya, dia lebih keset sama arena dan dia karena cuma 2, jadi di model kendaraan perang, mainan Battle Gear kayak gini, dia ketika ban belakang dia lebih cepat dari ban depan, dia bakal lebih sering muter gitu. Kalau yang ban depan misalnya ini dipindah ke depan, dia jadinya kayak dash, jadi lebih sering lurus gitu jalannya. Terus ada yang ini yang aku bilang tadi, jadi roda dan wheel weaponnya itu bisa digonta-ganti. Dia pakai spin.
rodanya pakai spin, cuman buat senjatanya wheel weaponnya dia punyanya yang ini, roda merah. Dia tipe attack. Yang merah ini dia dapat yang jarum, ya kayak jarum itu tadi, kayak tombak itu tadi. Terus ada namanya Giant Wheel. Giant Wheel itu dia ciri paling gampang adalah yang pertama, diameternya dia paling gede di antara semua wheel Goga. Dan dia ada kayak skippingnya ini buat biar cengkramannya tambah kuat lah istilahnya. Dia bikin apa ya, kalau di arena tuh malah jadi pecicilan pokoknya kalau unit yang pakai Giant Wheel itu. Terus wheel yang terakhir adalah dia yang bikin Gogamu jadi kayak vibrator. Jadi kalau dipakai wheel ini, dia bakal unitnya ketika di arena dia bakal ya kayak vibrator. Oke, kayak gitu pengenalan unit kali ini. Misal ada yang kurang, buat yang tahu bisa ditambahin di kolom komentar. Atau misal ada yang bingung dengan ini sama ini bedanya apa, atau gimana cara bedain dan lain sebagainya, bisa protes atau bisa kasih masukan aja di kolom komentar. Siapa tahu yang di video selanjutnya nanti kita bisa bikin. Oke, thank you.